Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohmal Nesari dari kelas Agribisnis A. Saya akan menjelaskan mengenai patron klien. Nah, patron klien merupakan suatu eh, kegiatan yang saling menguntungkan tetapi tidak seimbang atau tidak setara. Yang dimana patron merupakan seseorang atau sesuatu yang memiliki modal dan kekuasaan. Nah, klien adalah pihak yang lemah sehingga membutuhkan bantuannya. Kita contohkan seperti tokeh yang ada di Riau, di mana para tokeh akan memberikan jaminan atau pinjaman untuk pembelian pupuk. Nah, sebagai gantinya, untuk petani sawit tersebut menjual hasil dari panennya kepada tokeh tersebut. Hubungan ini memiliki beberapa ciri, yaitu tidak setara, yang dimana patron memiliki modal dan kekuasaan serta akses pasar. Lalu yang kedua, ada hubungan timbal balik, di mana patron memberikan bantuan dan para petani atau kliennya memberikan loyalitasnya. Dan yang ketiga, hubungan ini akan berlangsung lama karena adanya rasa kepercayaan. Contohnya, para petani yang sudah lama berhutang budi kepada para tokeh atau memiliki pinjaman kepada tokeh akan selalu berlangganan kepada tokeh tersebut, walaupun ada pembeli yang lain yang membelinya dengan harga yang lebih mahal. Nah, untuk peran patron sendiri kita ambil dari Riau. Nah, patron itu bisa berupa tokeh, pengepul, dan elit desa, yang dimana perannya merupakan memberi pinjaman, menyediakan pupuk, dan menghubungkan petani ke pabrik kelapa sawit. Tanpa patron, banyak petani kecil kesulitan menjual TBS karena jarak kebun yang jauh dari pabriknya. Lalu untuk peran kliennya sendiri, klien biasanya adalah petani sawit kecil atau buruh panen. Mereka akan menerima bantuan dari para tokeh. Nah, sebagai gantinya mereka harus menjual hasil panennya kepada patron dan mengikuti harga yang telah ditentukan. Misalnya, walau harga pasar sedang naik, tetapi petani akan tetap menjual ke tokeh dengan harga yang sudah disepakati sebelumnya. Untuk ketergantungan ekonomi, bentuk ketergantungan ekonomi terlihat dari modal dan pemasaran. Petani bergantung pada tokeh untuk pupuk dan biaya panen. Sehingga jika tidak menjual kepada tokeh, utangnya bisa ditagih sekaligus. Ini membuat posisi tawar petani menjadi lemah. Oke, lalu kita lanjut ketergantungan sosial dan politik. Hubungan ini tidak hanya soal ekonomi, karena di desa tokeh itu lebih sering mempengaruhi bagian hubungan atau bisa menjadi dengan aparat desa. Karena itu, petani bisa saja merasa sungkan kepada para tokeh dan menolak atau berpindah ke pembeli lain. Kadang hubungan ini juga berpengaruh saat pemilihan kepala desa atau pemilu. Untuk jaringan sosial di pedesaan. Di pedesaan, hubungan sosial masih sangat kuat, di mana ada kekerabatan, tetangga, dan kelompok tani. Karena itu, saling mengenal, hubungan patron dan klien sering dianggap wajar. Petani merasa lebih aman berinteraksi dengan orang yang dikenal dibanding dengan yang lain yang lebih lembaganya formal seperti bank. Nah, fungsi dari jaringan sosial ini itu membantu petani bertahan hidup. Misalnya, ada harga sawit turun, patron tetap membeli hasil panen walaupun dengan harga lebih rendah. Ini memberi rasa aman terhadap petani. Namun, jaringan ini juga bisa membuat petani semakin sulit mandiri karena bergantung kepada patron tersebut. Oke, kesimpulannya kawan-kawan, hubungan patron dan klien ini dalam usaha sawit yang ada di Riau muncul karena keterbatasan modal dan akses pasar. Hubungan ini membantu petani dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjangnya bisa menimbulkan ketergantungan dan melemahkan posisi tawar petani.
Karena itu, diperlukan alternatif seperti koperasi atau akses perbankan agar petani lebih mandiri. Sekian dari saya, semoga penjelasan saya dapat dimengerti dan bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.